Sungguh merupakan berkah utama dan kebahagiaan bagi kita semua, karena pada malam hari ini kita semua dapat bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Sayadaw Kofida. Sebelum acara ini dimulai, Bapak Mertaade akan menyampaikan dan memperkenalkan, juga menceritakan tujuan dari para Bhikkhu Sangha. Kepada Bapak Mertaade dipersilahkan. Namo Buddhaya. Venerable Bhikkhu Sangha, behalf of Vihara Buddha Sakyamuni disciple here, I welcome to come to this Vihara. Before we start this talk that Venerable going to give us, I would like to explain first to all the disciples here a little bit about your visit, the Sangha visit come to Bali. So our disciple will understand. Jadi rekan-rekan sedharma yang saya hormati, saya jelaskan terlebih dahulu tentang kunjungan Sangha ke Bali. Beliau Sangha yang hadir di tempat kita hari ini adalah grup Sangha yang mengadakan visit ceramah di beberapa kota di Indonesia. Beliau hadir di Bali berjumlah 16 biku, 3 samanera, dan 6 sayale. Jadi hari ini beliau hadir, tapi karena acara beliau sangat begitu padat, ketika beliau hadir tadi pagi setelah berdana makan, lalu berkunjung juga rencananya ke Bajrasandi dan ke museum dan Pura Jagatnata, tapi ternyata karena hari libur tempat-tempat tersebut tutup. Jadi beliau hanya berkunjung ke Jagatnata. Di sana beliau memberikan blessing untuk ketenangan dan keselamatan Bali dan Indonesia ini yang diminta oleh Wali Kota Indonesia, Wali Kota Denpasar. Tadi beliau sudah melakukan hal tersebut. Nah, karena waktunya tidak jadi ke museum dan ke Bajrasandi, langsung kemari ke Wihara Buddha Sakyamuni tadi siang. Jadi rombongan beliau semua sudah datang hadir tempat ini karena beliau payah seluruhnya, terutama Tangtong Sayadaw, beliau yang 65 tahun wasanya. Lalu beliau langsung ke Baturiti untuk beristirahat bersama-sama tadi. Nah, malam hari ini saya Doko Winda dan Sangha yang lainnya hadir kemari untuk memberikan Dhamma Talk kepada kita. Mudah-mudahan apa yang akan beliau berikan kepada kita di sini nanti sangat bermanfaat. I just explain to all our disciples about your visit to Bali and come here also this afternoon with all Bhikkhu Sangha, and now some of Bhikkhu Sangha have rest, and now Venerable Sir, Bhikkhu Sangha will going to give us a talk, and we welcome for you. Thank you. And now we're going to continue our session. Penyalaan lilin dan dupa oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha.
Acara diawali dengan pembacaan nama Karapata dipimpin oleh Pandita Madya Gede Karyana. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamamha kumayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata yasa cakmayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhijayana. Handamayang Pancasila radanang karomase. Om. Ya Mahavadami Dang Vadita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisarana gamanam paripurnam. Banadipada Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Adina dana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Kamesu miccācara Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Sura Miraya Majjapama Datana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Tisaranena sapancanica guru dhamma silam sadukang katawa dhamma apamadena sampadita. Permohonan Dhamma di sana. Handamayang Dhamma Desana Radana Karomasing Brahmacaloka
That's all. Today, I would like to explain about a discourse given by the Buddha, what we call Meghiya Sutta from the Anguttara Nikaya. Jadi hari ini Sayadaw akan menjelaskan mengenai sebuah sutta yang sutanya berjudul Meghiya Sutta yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Since the sutta is very long, or many ingredients inside, I cannot explain all the suttas. I will explain some parts of meditation here. Jadi dikarenakan di dalam Meghiya Sutta tersebut sutanya cukup panjang dan cukup terdapat beberapa bahan topik di dalam Meghiya Sutta tersebut, jadi hanya akan dipilih yang berhubungan dengan meditasi untuk dijelaskan di sini saja. So first I have to explain about the background story of the sutta. Jadi sebelumnya mungkin akan dijelaskan latar belakang terjadinya sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha Meghiya Sutta tersebut. When the Buddha was living in the Jalika hill, at the time Venerable Meghiya was his attendant. Jadi suatu saat ketika Sang Buddha berdiam di Bukit Carika, pada saat itu Meghiya adalah merupakan pendamping pribadi atau asisten daripada Sang Buddha di masa itu. Although the Buddha spends 3 times in Salika hill, we cannot get many suttas the Buddha gave in the Jalika hill. Only one sutta we have found, that is it, Meghiya Sutta. Jadi meskipun sebanyak 3 kali Sang Buddha berdiam di Bukit Carika tersebut, tidak banyak sutta yang dapat kita dengar yang diberikan di Bukit Carika tersebut. Salah satunya hanyalah Meghiya Sutta tersebut. At the time, the Buddha have only one attendant, and the Buddha himself. So only 2 persons in the Jalika hill, no other bhikkhus. Jadi pada masa itu Sang Buddha juga hanya memiliki 1 orang asisten pribadi, dan pada masa itu hanya terdapat Sang Buddha dan asistennya tersebut. Jadi di saat itu di Bukit Carika hanya terdapat Sang Buddha dengan si asisten pribadinya. Most of the time when we read the sutta, we can get many informations about the attendance. Sometimes 100 bhikkhus accompanies the Buddha, sometimes 500 bhikkhus, sometimes more than 1,000. So at that time, the Buddha lived alone with his accompany, Meghiya. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca sutta dapat kita baca bahwa kadang-kadang Sang Buddha ditemani oleh sekitar 100 orang siswanya, dan juga ada kadang-kadang misalkan 500, bahkan kadang-kadang hingga 1000. Jadi beberapa saat itu kadang-kadang si Meghiya itu berperan sebagai asisten pribadi Sang Buddha. So the first 20 Vaisa of Buddha lifetime, Buddha didn't have any permanent attendants. Sometimes Venerable Nagasamala served for the Buddha, sometimes Venerable Junda, sometimes Venerable Ubawana, and so on. Jadi di masa-masa awal wasa Sang Buddha tersebut tidak terdapat asisten pribadi yang tetap bagi Sang Buddha. Kadang-kadang misalkan yang mulia Junda atau beberapa yang mulia Thera-Thera lainnya menjadi asisten pribadi Sang Buddha secara silih berganti. So at that time, Venerable Meghiya was attendant. One day, when they go for a walk around the river, Venerable Meghiya saw a big mango grove. When seeing it, his mind inclined to meditate in that forest, the mango grove.
Jadi kebetulan di masa itu Yang Mulia Megia lah yang bertugas sebagai asisten pribadi daripada Sang Buddha. Jadi pada saat itu, saat berada di sana, Yang Mulia Megia tersebut melihat ada sebuahnya hutan mangga. Dan ketika melihat hutan mangga tersebut, dia pun pikirannya pun berinklinasi atau berkeinginan untuk bermeditasi di dalam hutan tersebut. So when we wish to meditate, that the Buddha was lonely. He must leave the Buddha. So he approached the Buddha and requested to leave him and to meditate in the forest. Jadi jika dia hendak pergi bermeditasi, maka pada saat itu dia pun harus meninggalkan Sang Buddha. Maka dia pun, Yang Mulia Megia tersebut pun menghampiri Sang Buddha dan menyatakan bahwa dia ingin pergi ke dalam hutan mangga tersebut dan bermeditasi. So when the Buddha said that you should wait for a while until the next accompanies or attendants come to me, he requests the same things again and again. Finally, the Buddha had to allow him to meditate in that mango grove in the forest. Jadi ketika Yang Mulia Megia tersebut menyatakan keinginannya untuk bermeditasi di dalam hutan mangga tersebut, Sang Buddha berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa sebaiknya Anda menunggu hingga nanti ada pendamping pribadi yang lainnya dan pada saat itu mungkin kamu bisa pergi bermeditasi. Tetapi Yang Mulia Megia tersebut berulang kali menyampaikan menyatakan keinginannya untuk bermeditasi ke hutan mangga tersebut dan dia pun pergi menuju ke hutan mangga tersebut. But when he practically meditated in the mango grove, he couldn't concentrate very well. He had 3 kinds of wrong thoughts. Thoughts of sensual desire, thoughts of evil, thoughts of cruelty. Jadi meskipun si Yang Mulia Megia tersebut saat bermeditasi di dalam hutan mangga tersebut, dia tidak bisa memperhatikan objek meditasinya dengan baik karena pikirannya pada saat itu dikuasai oleh nafsu indriawi dan juga kebencian maupun ketidaksenangan. It is very strange to him. It is unusual. It was unusual for him. Since he was ordained as a bhikkhu, he didn't have any kind of thoughts like that before. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat aneh juga bagi dia. Karena semenjak menjadi seorang bhikkhu, pikiran-pikiran yang tidak benar tersebut tidak pernahlah muncul di dalam benaknya. So he approached the Buddha again in the evening and asked the question about his meditation. Why he cannot improve? Jadi kemudian dia pun menghampiri Sang Buddha dan menanyakan kepada Sang Buddha mengenai meditasinya, mengapa dia tidak dapat memiliki kemajuan dalam meditasinya. Then the Buddha easily said, when your mind is mature, you can improve your concentration, you can attain higher attainment. Now, your mind is not mature enough, that is why you cannot improve. Kemudian Sang Buddha pun dengan gampangnya menjawab bahwa pada saat pikiranmu telah mencapai kondisi yang matang, maka kamu pun akan bisa mengambil objek meditasi kamu dengan sangat baik. Tetapi di saat pikiran kamu sekarang sedang tidak dalam kondisi matang, maka meditasi kamu pun juga tidak akan bisa mengalami kemajuan yang berarti. Then he requested the Buddha what to do to make his mind mature. Kemudian dia pun mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha, apa yang harus dia lakukan agar pikirannya menjadi matang. Then the Buddha says, you must have good association, good friends. If you have good friends, discussing with your good friends, you can improve your minds, you can make your mind mature. Kemudian Sang Buddha pun memberikan jawaban bahwa kamu seharusnya memiliki seorang sahabat yang baik.
Jika saat kamu memiliki seorang sahabat yang baik atau benar, maka kamu akan bisa memiliki pikiran yang dewasa dan tumbuh dalam meditasi, kamu pun akan mengalami kemajuan. So what does it mean good friends? According to our level, we may have different good friends. Jadi apa itu yang disebut sebagai seorang sahabat yang baik atau kalanamita? Mungkin berdasarkan tingkat kita masing-masing, mungkin kita akan memiliki seorang kalanamita yang berbeda-beda juga. So in the school also, we must have good friends. In the business also, we must have good friends. In meditation also, we must have good friends. If we have good friends, we can improve our mind. We can make our mind mature. Jadi baik di dalam sekolah maupun di dalam pekerjaan dan di dalam meditasi, kita juga memiliki teman yang benar atau teman yang baik. Jadi di saat kita bisa memiliki teman yang baik atau teman yang benar, maka dalam hal meditasi pun kita akan bisa mengalami kemajuan dan pikiran kita pun akan menjadi matang. So to make it short, if a good friend, he must be very faithful, very loyal to us, then that can be good friends. Especially when we are going to do good actions, good things. Jadi secara sederhananya mungkin kita bisa gambarkan seorang teman seyogyanya memiliki suatu keyakinan dan juga memiliki rasa kesetia kawanan yang baik terhadap kita, terutama pada saat kita hendak melakukan perbuatan baik. So to know that our friend is a good friend or not, we can discuss easily. If we persuade your friends to go to meditate, if we agree or if we accept, that can be good friends. Jadi secara simpelnya kita mungkin bisa mengetahuinya dengan cara bagaimana apakah teman kita itu merupakan teman yang benar atau teman yang baik. Mungkin kita bisa mengajaknya pergi meditasi. Jika dia menyetujuinya, maka bisa dapat dikatakan bahwa dia adalah merupakan teman yang baik atau teman yang benar. So when you persuade your friends to meditate, he didn't accept. But when you persuade your friends to go to somewhere, to do some bad things, bad actions, he will agree. That can be good friends. Jadi pada saat misalkan Anda mengajak teman Anda untuk pergi bermeditasi dan dia menolaknya, atau misalkan pada saat Anda mengajak teman Anda untuk pergi melakukan hal-hal yang buruk, dan di saat itu jika teman Anda menyetujuinya, maka kita dapat katakan bahwa dia bukanlah teman yang baik. So to make essence, a good friend is the one who accompanies you when you are going to do good actions. A bad friend is the one who accompanies you when you are going to do bad actions. Jadi dapat kita katakan bahwa seorang teman yang baik adalah seorang teman yang akan bersama dengan kita di saat kita hendak melakukan perbuatan baik, dan seorang teman yang buruk adalah seorang teman yang bersama dengan kita saat kita melakukan perbuatan yang buruk pula. So in the case of Venerable Meghiya, the good friend must be good meditator. Jadi pada kasus dari Yang Mulia Meghiya tersebut, mungkin kasus Yang Mulia Meghiya tersebut, maka seorang teman yang baik baginya seharusnya adalah seorang meditator yang baik. Then when someone has morality, someone is diligent, someone has wisdom, he can be good friends. Jadi di saat seseorang memiliki moralitas dan juga memiliki kegigihan serta memiliki kebijaksanaan, maka dia adalah merupakan seorang teman yang baik. So to make our mind mature, we ourselves must also be mature, the diligent. Also we must be moral. We must have wisdom. Jadi untuk dapat membuat pikiran kita membuat pikiran kita lebih matang, maka kita pun sendiri harus memiliki sila atau moralitas, juga harus memiliki kegigihan atau usaha, dan juga memiliki kebijaksanaan. Also we also need good discussions. If we don't have good discussion, we cannot make our mind mature. Dan kita juga seharusnya memiliki suatu topik diskusi yang
benar atau topik yang baik. Jika kita bisa memiliki topik pembahasan yang baik atau benar, maka kita akan membuat pikiran kita bisa lebih matang. Then the Buddha recommended Venerable Meghiya how to train mind and what to do. Kemudian Sang Buddha pun merekomendasikan kepada Yang Mulia Meghiya bagaimana cara melatih pikiran dan bagaimana cara melakukannya. The first one is asura meditation, reversiveness. Jadi yang pertama adalah mengenai meditasi, yaitu meditasi mengenai kejijikan atau ketidakindahan. The Buddha recommended Venerable Meghiya, when you have too much attachments, when you have too much lust or love, you must try to recall it, the reversiveness of the body, or you must try to practice reversiveness meditation, seeing the dead body, the corpse. Jadi Sang Buddha pun memberikan anjuran bahwa jika di saat pikiran kamu dikuasai oleh nafsu raga atau nafsu indriawi atau juga dikuasai oleh kemelekatan, maka kamu coba untuk berlatih meditasi mengenai kejijikan terhadap tubuh. Here I should explain something about meditation a little bit. Jadi ini akan dijelaskan mengenai meditasi kurang sedikit. According to the Pali text, we have 38 types of samatha subjects to practice. According to commentary, we have 40 subjects to meditate or to train our mind. Jadi berdasarkan kepada teks Pali, maka di dalam teks Pali tersebut tertulis bahwa dapat kita temukan 38 objek meditasi samatha. Tetapi di dalam kitab ulasan atau kitab pembahasan makna, di situ disebutkan terdapat 40 objek meditasi samatha. According to the temperament, the Buddha gave different meditation subjects to different meditator. Bergantung kepada temperamen watak yang berbeda-beda dari meditator, Sang Buddha pun memberikan objek meditasi yang berbeda-beda pula. In the Venerable Meghiya's case, he has thoughts of sensual desire, thoughts of sensual pleasure. That is why the Buddha explains about meditation, to recall it, reversiveness, or to see the corpse. Jadi pada kasus Yang Mulia Meghiya tersebut, karena pikirannya dia itu dikuasai oleh nafsu indriawi atau nafsu raga, maka Sang Buddha pun memberikan anjuran kepadanya untuk berlatih meditasi mengenai kejijikan. We have 10 types of corpse mentioned in the sutta. Jadi saya lanjutkan tadi, itu ditambahkan bahwa meditasi mengenai mayat juga. Jadi dalam sutta tersebut dijelaskan terdapat 10 jenis mayat untuk menjadikan objek meditasi. But in the Mahasatipatthana Sutta, very well-known one, in the Digha Nikaya, the long discourses, the Buddha explained about 9 corpses. Jadi misalkan di dalam Mahasatipatthana Sutta yang sangat terkenal tersebut, yang juga terdapat di dalam Digha Nikaya, Sang Buddha menjelaskan mengenai 9 jenis mayat. So we can take any kind of corpse as the object. Now we can recall it as repulsiveness. Then we can overcome attachment. Jadi kita dapat mengambil mayat-mayat apapun sebagai objek untuk bisa mengatasi kemelekatan kita. This is the first steps. Then the Buddha recommended Venerable Meghiya to practice metta, to overcome ill will, thoughts of ill will. Jadi tadi itu adalah yang pertama, kemudian Sang Buddha pun melanjutkan untuk merekomendasikan berlatih metta untuk mengatasi yang namanya pikiran kebencian. In the same way, to ready metta, to overcome the thoughts of cruelty. Jadi sama halnya pula, mengembangkan metta tersebut adalah untuk mengatasi pikiran yang kejam. Actually, ill will or thoughts of cruelty
both of them are something unpleasant in the mind. It will be similar to anger or hatred. That is why the Buddha recommended him to practice loving kindness, metta meditation. Jadi sebenarnya baik itu ketidaksenangan atau ketidaksukaan itu merupakan kategori di dalam kebencian yang dimana jika timbul perasaan tersebut, jika hal tersebut terjadi maka akan timbul ketidaknyamanan di dalam pikiran kita. Maka oleh karena itu Sang Buddha pun menganjurkan meditasi metta kepada Yang Mulia Meggiya. So when we can practice loving kindness, we can overcome hatred or anger. Jadi di saat kita sanggup untuk berlatih meditasi metta, maka kita akan sanggup mengatasi namanya kebencian atau keinginan yang buruk. Then sometimes we are proud of ourselves. To overcome the conceit, we must practice the perceptions of the perceptions of impermanence. Nah, dan juga terkadang kita memiliki kesombongan terhadap diri kita sendiri. Jadi pada saat diri kita dikuasai oleh keangkuhan, maka kita harus mencoba untuk berlatih suatu pemikiran mengenai ketidakkekalan. So here the Buddha lists out 3 meditation methods. The first one is repossessiveness. The second one is loving kindness. The last one is the perceptions of impermanence. Jadi di sini Sang Buddha menjelaskan mengenai 3 jenis meditasi, yaitu yang pertama adalah mengenai meditasi tentang kejijikan, yang kedua adalah mengenai meditasi metta, kemudian yang ketiga adalah meditasi tentang pemikiran atau persepsi akan ketidakkekalan. So sometimes we have a difficulty because we don't know about temperament. Namun terkadang kita memiliki kesulitan karena kita bahkan tidak mengetahui temperamen apa yang kita miliki sebenarnya. For about the Buddha, it is very easy for him to give a meditation subject to his disciple. He could know others' mind. And we don't have that kind of ability. Jadi pada Sang Buddha sendiri memiliki kemampuan untuk mengetahui temperamen atau karakter orang lainnya dengan gampangnya. Sementara bagi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui karakter atau temperamen orang lain. So in the text, we have 6 kinds of temperament. But we also have metta or temperament. So there will be many temperaments. Jadi di dalam teks disebutkan terdapat 6 temperamen dan juga dilanjutkan dengan ada 10 temperamen. Jadi secara itu bisa terdapat berbagai macam, sekitar 10 temperamen. So if we can give meditation subjects according to the temperament, that meditator can improve faster. Jadi jika kita bisa memberikan objek meditasi berdasarkan kepada temperamen yang dimiliki oleh seseorang, maka kemajuannya akan sangat pesat sekali. If we cannot give proper meditation subject, then it will take time to improve concentration. Jika kita tidak bisa memberikan objek meditasi yang sesuai bagi temperamen orang tersebut, maka mungkin akan membutuhkan sedikit waktu untuk meditasinya bisa mengalami kemajuan. Then in the Dhammapada, the Buddha explained about the mind to Venerable Meggiya. Dan juga di dalam Dhammapada, Sang Buddha menjelaskan mengenai pikiran kepada Yang Mulia Meggiya. Mind is shaken or quivering like a fish, which is taken out of the water and put on the dry land. Jadi pikiran itu layaknya seperti seekor ikan yang menggelepar yang ditaruh di atas tanah yang kering. You may have seen the fish here. Jadi mungkin Anda bisa melihat ikan-ikan seperti yang kasus tersebut. Actually in the water also they are not very stable, going here and there. But when we pull out of the water, take out of the water,
Then, when we throw away on the dry land, they will jump more instability. Jadi sebenarnya ikan tersebut meskipun sewaktu berada di dalam air, dia juga tidak, kita dapat gambarkan dia tidak begitu tenang karena dia bergerak ke sana kemari. Tetapi terlebih lagi jika kita mengeluarkannya dari dalam air dan kita melemparnya ke daratan yang kering, maka dia akan lebih tidak stabil lagi dan dia akan menggelepar ke sana dan kemari. So the mind delights in sensual pleasure. If we take out of the sensual pleasure, we just put our mind on one object, the meditation subject, the mind will shake, unstable. Jadi pikiran kita ini sangat menyenangi sekali yang namanya objek-objek yang mendatangkan nafsu indriawi. Jika kita menempatkan pikiran kita kepada objek meditasi, maka pikiran kita itu pun akan menggelepar-gelepar juga. Then quit changing. The mind is quit changing. Now here, now there. Now this, now that. This is the nature of mind. Jadi pikiran ini juga sangat berubah dengan sangat cepatnya. Kadang mengambil pikiran, kadang pikirannya seperti demikian, kadang seperti itu, kadang berada di sini, kadang berada di sini. Inilah sifat alami daripada pikiran tersebut. Then the Buddha give one simile. Like an archer, make the arrow straight. The wise man should train his mind to be straight. Jadi Sang Buddha pun memberikan perumpamaan layaknya seorang pemanah yang meluruskan busur dan anak panahnya, maka seseorang seharusnya melatih pikirannya meluruskan pikirannya seperti meluruskan anak panah tersebut. So here I should give the simile fully. The first one is archer. Ancient time, they don't have very modern weapons, so they have to use arrow and bow. Jadi saya akan memberikan suatu perumpamaan mengenai pemanah. Jadi kita ibaratkan seperti seorang kasus pemanah. Di zaman dahulu itu tidak terdapat senjata-senjata canggih seperti zaman sekarang, yang dimiliki hanyalah sebuah busur dan anak panah. So if an archer can display his skill in the battlefield, if he can defeat it, if he could defeat his enemies, the king will give the prize or the rewards. But that is just for this life. It cannot last long for the future life. Jadi seandainya seperti seorang pemanah yang dapat mengalahkan musuhnya di medan peperangan, maka sang raja pun akan memberikannya atau menganugerahinya berbagai macam hadiah atau hadiah maksudnya di sini adalah, tetapi hadiah tersebut meskipun diterimanya, hadiah tersebut tidak akan dapat dibawa pada kehidupan yang mendatang, hanya akan bisa bertahan pada kehidupan yang sekarang saja. But he has to be busy with many things. First, go into the forest, collect many woods, then remove the bark and also outer woods, sap woods. Then he must make an arrow with the hard woods. Jadi, tetapi untuk bisa melakukan hal tersebut, dia pun harus mempersiapkan banyak hal. Seperti misalkan dia harus menuju ke hutan dan dia harus memotong kulit pohon dan juga membelah batang-batang pohon tersebut untuk bisa menyiapkan batang anak panah. So if the arrow is not very straight, then he must apply some ointment on it, then make heat, then can make his arrow straight. Jadi jika anak panah tersebut tidak begitu lurus, maka dia harus menggunakan semacam minyak-minyakan untuk mengolesinya, dan kemudian setelah itu baru anak panah tersebut bisa diluruskan. In the same way, when we are going to train our mind, we have to remove bark, sap wood. That means we must be far from sensual pleasure. Demikian pula halnya jika kita ingin melatih pikiran kita, kita harus menyingkirkan yang namanya
lapisan atau kulit luar dari pohon tersebut atau lapisan yang kasar-kasar tersebut seperti kulit pada kulit kayu ataupun kulit-kulit yang kasar pada pohon kayu tersebut, yaitu pada pikiran kita seperti misalkan pikiran yang dikuasai nafsu indria maupun kebencian. Then after making an arrow with hard wood, if it is not very straight, we must put the arrow on the ground. It must be even ground. Jadi setelah kita menyiapkan anak panah tersebut yang berasal dari batang pertengahan pohon tersebut, maka kita pun coba untuk meluruskannya dengan cara mencoba untuk menaruhnya di atas lantai, dan dia pun batang anak panah tersebut harus sejajar dengan tanah tersebut, harus sama rata dengan tanah tersebut. Like putting an arrow on the smooth ground, we must put our minds on the morality. Based on morality, we can train our minds. Without morality, we cannot do it. Sama seperti halnya dengan meletakkan batang anak panah tersebut di atas lapisan tanah yang rapi, lapisan tanah yang datar, maka kita pun mencoba untuk melatih pikiran kita, untuk bisa terbebas dari pikiran-pikiran yang tidak benar seperti nafsu indriawi. Then we must press in two sides of the stick, the arrow. One side is morality, so one side is concentration, one side is insight, wisdom. Jadi saat kita meletakkan batang anak panah tersebut itu di atas tanah yang datar, itu ibaratnya seperti kita meletakkan sebagai basisnya adalah kita memiliki moral yang bagus. Jadi pada saat kita bisa meletakkan itu juga memiliki berbagai macam aspek, seperti misalkan kita memiliki moralitas yang bagus dan juga melatih samadhi atau konsentrasi, dan juga melatih yang namanya kebijaksanaan atau vipassana. So if we can press with morality, with concentration and wisdom, our mind will become stable. Then we have to apply alignment on the stick. That means we must have confidence in meditation. Jadi di saat kita bisa menerapkan moralitas maupun kebijaksanaan di dalam pada pikiran kita, maka kita pun harus menambahkan sedikit pelumas kepadanya, yaitu memiliki sadar atau keyakinan terhadap objek meditasi kita. So after applying alignment, we have to make heat. That means we have to make efforts. We have to be diligent to improve our minds. Jadi jika kita sudah mengolesi pelumas kepada anak panah tersebut atau pada pikiran kita, maka kita pun mencoba untuk memanaskannya, yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan cara mengerahkan usaha untuk melakukan meditasi kita. Then we can make our mind straight. We can also make an arrow straight. Kemudian kita pun dapat membuat pikiran kita lurus dan juga membuat anak panah tersebut pun menjadi lurus. If your arrow is not very straight, if your arrow is a cricket, you cannot hit the target as you point. Jika anak panah tersebut tidak begitu rata atau berkelok-kelok, maka Anda tidak dapat mengenai target yang ingin Anda tuju. In the same way, if your mind is not very straight and cricket, you cannot get the target, nibbana. Sama halnya pula jika pikiran Anda tidak lurus ataupun pikiran Anda berkelok-kelok, maka Anda tidak bisa mencapai target Anda, yaitu nibbana. So accompanied by concentration, wisdom, faith, diligence, and finally we must all have mindfulness. Jadi kita mungkin harus memiliki yang namanya samadhi dan juga kebijaksanaan. Kemudian kita juga harus yang namanya mengerahkan usaha, dan juga kita coba memiliki untuk keyakinan, dan akhirnya kita juga harus yang tidak boleh kekurangan, yaitu memiliki sati. If we have these 5 powers, we can make our mind straight. We can make our mind mature. Jadi jika kita memiliki kelima hal tersebut, maka kita akan bisa membuat pikiran kita menjadi matang dan membuat pikiran kita menjadi lebih berkekuatan. So now I will explain something about
Anapanasati, mindfulness of breathing in brief. Jadi sekarang akan dijelaskan mengenai bagaimana cara berlatih meditasi anapanasati atau sati terhadap nafas secara ringkas. First, you have to be careful in sitting posture. Pertama, Anda harus mencoba untuk memperhatikan kepada postur duduk Anda. When you sit, you must keep your legs crosswise like that. One leg inside, one leg outside. Don't press each other. There must be space between two legs. Jadi pada saat Anda duduk, mungkin kaki Anda tidak untuk coba saling tindih, satu kaki mungkin di depan, satu kaki mungkin di belakang, jadi duduknya dengan postur yang agak lebar. Jika saling tindih itu akan mengakibatkan sedikit ketidaknyamanan. So if you are hind parts a little bit high, you can put a cushion under your hip. If the hind parts are higher, it will be better for you to erect your body. Jadi jika mungkin Anda memiliki postur tubuh yang sedikit agak tinggi, mungkin Anda bisa memasang atau meninggikan bagian belakang tubuh Anda dengan alas duduk Anda, sehingga dengan demikian Anda akan bisa memiliki postur duduk yang lebih nyaman. You can keep your head and body straight, but don't force in your backbone. Jadi mungkin Anda bisa menegakkan bagian tubuh belakang Anda maupun juga kepala Anda secara lurus, tetapi jangan memaksakan punggung belakang terlalu lurus karena itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan. Then you can close your eyes slightly. Don't close very tightly. Kemudian Anda pun bisa menutup mata Anda secara perlahan-lahan dan jangan menutupnya dengan secara sangat keras atau kencang. If you close very tightly, you may have some problem in your eyes, eyeball shaking or eye irritation. Jadi jika Anda menutup mata Anda terlalu kencang, maka itu bisa saja mengakibatkan sedikit iritasi di mata Anda atau ketidaknyamanan di mata Anda. And you can close your mouth, but don't touch your teeth. There must be space between the teeth. Anda bisa mencoba untuk menutup mulut Anda, tetapi jangan coba untuk mengenai gigi Anda. Jadi harus terdapat jarak antara gigi Anda, jarak terhadap gigi Anda. If you touch your teeth, you may feel tense in the jaw. Finally, you can also feel in the temple. Finally, you may feel tense all over the face. That is why there must be space between the teeth. Jadi, Anda coba untuk tidak menggeretakkan gigi antara gigi dengan gigi itu jangan terlalu dekat. Jadi karena jika Anda melakukannya, maka Anda akan bisa merasakan kekerasan di sekitar rahang Anda, dan pelan-pelan kekerasan itu tersebut pun akan bisa menjalar ke seluruh bagian wajah Anda, dan Anda akan bisa merasakan ketegangan di seluruh wajah Anda. Then you can put your hands on the knee or on the leg, or you can join together. Jadi mungkin Anda coba bisa untuk meletakkan tangan Anda di pertengahan ataupun di kedua lutut kanan ataupun kiri, atau bisa juga tangan itu saling tindih. Then you must relax your body. You must relax your mind. After relaxation, you have to breathe normally and naturally. Kemudian Anda pun mencoba untuk merilekskan pikiran Anda dan juga jasmani Anda. Dan kemudian naturally means as you are breathing now, as you are breathing in your daily life, you have to breathe. If you forcefully breathe in, breathe out, you cannot maintain your concentration. Dan kemudian Anda pun mencoba untuk bernafas secara normal. Secara normal di sini maksudnya adalah seperti layaknya Anda bernafas normal di keadaan di kehidupan sehari-hari. Jika Anda terlalu memaksakan atau memforsir nafas Anda, maka itu akan mengakibatkan sedikit ketegangan atau ketidaknyamanan bagi Anda. So if you control the breathing too much, you may feel suffocating. Jadi jika Anda mengontrol nafas Anda terlalu berlebihan, mungkin Anda akan bisa merasakan sesak nafas. So don't force and don't control too much. Make it natural. Jadi jangan tidak terlalu diforsir nafasnya ataupun dikontrol terlalu berlebihan. Jadi coba untuk membuat nafas itu hanya secara natural saja. You must wait and watch around the nostril, the touching place.
And you must focus on the breathing in and out. Jadi Anda coba untuk meletakkan perhatian Anda di areal sekitar bagian lubang hidung ke bawah hingga bibir bagian atas. Jadi pada daerah itu Anda memperhatikan titik sentuhnya. Yang diperhatikan itu adalah nafas yang terjadi pada titik sentuh itu. Anda memperhatikan nafas masuk dan nafas keluarnya. Don't follow internally or don't follow externally. You must wait and watch around the nostril on the touching place. Jadi Anda jangan mencoba mengikuti nafas itu hingga ke dalam atau ke internal tubuh Anda, ataupun jangan coba untuk memperhatikan nafas itu terlalu jauh hingga ke eksternal tubuh Anda. Jadi coba lakukannya itu hanya di sekitar areal tersebut saja. So you may have wandering thoughts. If you have very short thoughts, don't think about it. Focus on the breath. When you have many thoughts, if you cannot control, then you can change it. Focus on methods. That's it. Counting methods. First you must know in out, then count 1. In out 2, in out 3, in out 4 up to 8. Then restart. In out 1, in out 2, in out 3 up to 8. As long as you have a thought, you can count your breathing. Jadi bisa saja Anda memiliki pikiran yang mengembara. Jika pikiran itu hanya sedikit saja, tidak usah terlalu ditanggapi dan Anda bisa meneruskannya. Tetapi jika Anda memiliki pikiran yang mengembara yang cukup banyak, maka Anda bisa menggunakan cara yang lainnya, yaitu dengan cara metode menghitung. Anda bisa memperhatikan misalkan nafas masuk, nafas keluar 1, Anda hitung 1, kemudian nafas masuk, keluar 2, masuk keluar 3 hingga ke 8, dan setelah mencapai angka 8 pun Anda bisa mengulanginya, masuk keluar 1 dan hingga ke 8. When you have no more thoughts, you can stop counting, just normally and naturally focus on the breathing. Jadi di saat Anda tidak memiliki pikiran mengembara lagi, maka Anda pun bisa berhenti untuk menghitung menggunakan metode menghitung tersebut dan hanya memperhatikan atau memberikan perhatian kepada nafas Anda secara alami saja. So the next one is the pain. When you feel pain a little bit, don't think about it. Keep focus on the breath. When you feel too much pain and unbearable, you can change the posture. Keep on focus on the breathing. Jadi hal yang berikutnya itu adalah mungkin rasa sakit. Jika Anda didera oleh rasa sakit, mungkin Anda jika hanya sedikit saja Anda bisa coba untuk mengabaikannya. Tetapi jika rasa sakit tersebut adalah hingga rasa sakit yang tak bisa tertahankan, mungkin Anda bisa mencoba untuk mengganti postur kaki Anda. So in Anapanasati we have 4 steps for basis. Jadi di dalam Anapanasati pada dasarnya kita terdapat 4 tahapan. The first one is just mindfully breathe in, breathe out. The second step is short and long breath. Then we also have whole breath body. Then we also have subtle breath. Jadi dalam 4 langkah tersebut adalah pertama kita hanya memperhatikan nafas masuk dan keluar. Kemudian kedua itu adalah kita memperhatikan nafas panjang dan nafas pendek. Kemudian ketiga itu adalah memperhatikan keseluruhan tubuh daripada nafas. Kemudian yang keempat itu adalah memperhatikan nafas yang tenang. So when you have a very subtle breath, you may be able to see the light. So whatever light you see, don't forget to focus on the breathing. When the light becomes very brighter and brighter, the breath will become subtler and subtler. Jadi di saat nafas Anda mulai halus, maka bisa saja Anda mulai bisa melihat adanya cahaya. Jadi walaupun cahaya tersebut bisa muncul, Anda tidak perlu memperhatikannya, Anda hanya perlu tetap untuk berusaha memperhatikan nafas Anda. Semakin terang cahaya tersebut, maka nafas Anda pun akan menjadi semakin halus. So finally, you can realize or you can know the unifications of light and breathing. Jadi, jika Anda melanjutkan proses tersebut, maka akhirnya Anda akan bisa mengetahui nafas secara seutuhnya, atau Anda akan bisa mengalami yang namanya proses unifikasi atau penyatuan antara nafas dengan cahaya tersebut. So that's basis for all the practitioners here. So if we can train our mind, what will happen? We can attain jhana.
When we can continue practicing vipassana, we can attain path and fruition knowledge. If we wish, we can also attain psychic power. Jadi apa yang terjadi kemudian adalah jika Anda bisa meneruskannya, maka Anda akan pun bisa mencapai jana. Dan jika Anda setelah bisa mencapai jana, kemudian dengan basis jana tersebut Anda pun bisa berlatih vipassana. Dan dengan vipassana pun Anda bisa mencapai magga phala. Dan hal lainnya adalah Anda juga bisa berlatih abinya. So, like an archer, when he can show his skill in the battlefield, he can be rewarded by the king. In the same way, if we can fight against defilements with our meditation, our reward is better than the archer. We can get jhana, path and fruition knowledge, psychic powers, analytical knowledges, so suprahuman states. Jadi seperti seorang pemanah yang jika dia memenangi pertempuran di atas medan peperangan, dia akan mendapatkan hadiah dari seorang raja. Maka demikian pula halnya jika kita bisa menaklukkan pikiran kita, maka kita pun akan mendapatkan hadiah berupa misalkan jana, memiliki magga phala, dan juga bisa memiliki abinya, dan juga bisa memiliki pengetahuan analitis. So, as conclusion, may you all be able to train your minds. As you can train, may you all be able to attain the jhana, path knowledge, fruition knowledge, psychic powers, then up to analytical knowledges. Jadi, sebagai konklusi mungkin semoga Anda bisa berlatih hingga Anda bisa memiliki jana, bisa memiliki pengetahuan magga nyana, bisa memiliki pengetahuan mengenai buah atau phala nyana, dan Anda bisa memiliki abinya atau kemampuan super, dan juga Anda bisa memiliki pengetahuan analitis. Okay, I will stop here. If you have any question, now you can start. Jadi sementara dicoba diberhentikan sampai di sini. Jika Anda ada yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk menyebutkan nama terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Namo Buddhaya, nama saya Sumi. Saya mau tanya, kalau saya meditasi, kenapa saya baru nyadari kalau hidung saya sering buntu? Kalau di nafas biasa gitu, nggak berasa buntu hidungnya. Buntu maksudnya mampet kayak gitu? Iya, seperti satunya itu seperti buntu. Satunya ya, seperti nggak bisa bernafas kayak gitu. Oh. So she would like to ask, when she pay attention, when she do the meditation, she noticed that maybe one side of his nose is getting stop, cannot breathe normally. Okay. So she want to ask about this thing. Okay, that's just normal. When you mindfully wait and watch your breathing, mostly one part is very obvious, another part is not very obvious. But one more thing you have to be careful. That is, don't follow the breathing too much. For example, you are breathing with your right nose. You may follow the breathing. Then finally you will bang left side, right side. As long as you don't follow the breathing, no problem. This is just normal. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar saja. Jadi kadang-kadang misalkan pada saat kita bernafas bisa saja kadang yang terjadi adalah salah satu kan dua lubang hidung, hanya di salah satu sisi aja yang kita mungkin terasa lebih jelas. Sementara di sisi lainnya itu tidak begitu jelas, tidak begitu ketara. Jadi yang Anda perlu perhatikan itu yang Anda perlu perhatikan, Anda jangan mengikuti atau memperhatikan terlalu berlebihan kepada yang bagian yang Anda rasakan itu. Jadi biarkan saja itu terjadi, Anda hanya tetap berusaha fokus kepada nafasnya saja. Okay. Ada lagi? Okay, question.
Nama budaya. May I ask, can you explain more about analytical knowledge? And can you give example how to practice vipassana? Thank you. Okay. So for all the analytical knowledges, we also need the parami. So, for example, the first one says knowing the meaning of many languages. Automatically, you don't need to learn many languages. Automatically, you can understand. Whoever speaks, whatever language, then this is a kind of analytical knowledge. Another one is like understanding all the Buddhist texts, although he has never learned before. That can be considered analytical knowledges. Okay. Jadi untuk bisa memiliki pengetahuan analitis, maka Anda bisa, sebenarnya itu membutuhkan parami yang cukup memadai. Misalkan bisa andainya jika Anda ingin menguasai suatu bahasa tertentu, maka Anda akan bisa menguasai dengan cukup sangat gampang. Atau dengan kata lain Anda bisa menguasai cukup banyak bahasa. Kemudian yang lainnya adalah jika Anda bisa misalkan sebelumnya Anda belum memiliki pengetahuan mengenai bahasa Pali kayak gitu, tiba-tiba Anda suatu hendak mempelajarinya, Anda bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa Pali tersebut. So for about the vipassana, I don't know your temperaments. So we have many different methods of vipassana. For example, sometimes the Buddha just use Nama-rupa methods, discerning mentalities and materialities. When we study Anattalakkana Sutta, the Buddha explained about 5 aggregate methods. Okay, to make it short, sometimes the Buddha explained about Nama-rupa methods, sometimes the Buddha explained about 5 aggregate methods, sometimes the Buddha explained about 12 Ayana methods, we call 12 bases. Sometimes the Buddha explained about 18 elements methods, according to the meditators. So now here, I will say the shortest one, Nama-rupa methods. Jadi untuk bisa kemudian yang berikutnya adalah mengenai vipassana. Jadi misalkan pada vipassana itu juga diajarkan berdasarkan temperamen atau watak seseorang. Misalkan seperti cara itu diajarkan Sang Buddha dalam berbagai misalkan secara metode nama dan rupa, yaitu nama yaitu mentalitas, rupa yaitu berupa materi. Kemudian kadang Sang Buddha seperti dalam Anattalakkana Sutta, Sang Buddha juga memberikan penjelasan mengenai metode pancakkhanda. Jadi secara ringkasnya itu dibagi berbagai macam cara berlatih vipassana tergantung kepada temperamen orang. Kadang diajarkan secara nama rupa, kadang secara pancakkhanda, kadang secara 12 ayatana atau 12 landasan, atau kadang secara 18 dhatu atau 18 elemen. So to know or to understand ultimate materialities, we must start with 4 element meditation. Jadi untuk bisa mengetahui yang namanya nama dan rupa tersebut, Anda harus memulainya dengan berlatih meditasi 4 unsur. This for pure vipassana vehicle. If samatha vehicle, they can start with nama meditation, discerning jhana dhamma. Jadi itu yang tadi berlatih meditasi 4 unsur itu adalah bagi mereka yang merupakan seorang praktisi atau menggunakan kendaraan vipassana yang secara murni. Tetapi jika Anda adalah seseorang yang menggunakan basis samatha atau basis jhana sebagai kendaraan Anda, maka Anda bisa memulai berlatih meditasi vipassana dengan memperhatikan nama dahulu atau mentalitas terdahulu. So for about the 4 elements, pure vipassana vehicle, so first you have to discern the characteristics of the elements. In the earth elements, we have 6 characteristics: hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness. Jadi mungkin kita coba untuk membahas mengenai yang seorang praktisi meditator vipassana murni atau menggunakan kendaraan vipassana saja. Mungkin pertama harus berlatih adalah berlatih meditasi 4 unsur. Yang pertama adalah misalkan pada unsur tanah
unsur tanah tersebut memiliki 6 karakteristik, yaitu keras, kemudian juga kasar, berat, dan juga lawan daripada keras yaitu lembut, kemudian kasar yaitu halus, dan juga ringan berat yaitu ringan. So you have to discern these characteristics one by one all over the body. Then we have 2 characteristics in the water elements, flowing and cohesion. Jadi Anda coba untuk memperhatikan ke-6 karakteristik tersebut secara perlahan-lahan hingga ke sekujur tubuh Anda, dan kemudian Anda untuk mencoba memperhatikan juga yang namanya unsur air, yaitu yang 2 karakteristik pada unsur air, yaitu mengalir dan kohesi atau mengikat. In 5 elements, heat and cold. In 1 element, supporting and pushing. Altogether we have 12 characteristics. Kemudian Anda pun dapat beranjak kepada memperhatikan 2 karakteristik pada temperatur, yaitu karakteristik panas maupun dingin pada tubuh sekujur tubuh Anda. Kemudian Anda juga dapat melanjutkan dengan pada unsur angin, yaitu mendorong dan menopang yang terjadi di seluruh tubuh Anda. When you can see 4 elements all over the body, finally your body will disappear, but you can know 4 elements. Your body can change the translucency. Then when you can break down, when you can see space elements on it, you can also see the clapas, the particles. Jadi kemudian di saat Anda bisa memperhatikan 4 unsur di seluruh sekujur tubuh Anda secara jelas, maka pada saat Anda memperhatikan 4 elemen yang tadi awalnya pada sekujur tubuh Anda, maka persepsi akan tubuh tersebut pun akan menjadi hilang dan akan menjadi berupa segumpal cahaya. Dan jika Anda bisa memperhatikan segumpal cahaya tersebut, dan jika Anda bisa menemukan namanya unsur ruang di dalam gumpalan cahaya tersebut, maka gumpalan cahaya tersebut pun akan terurai dan menjadi kalapa-kalapa atau partikel-partikel kecil. So when you can see 4 elements and the small particles, in each particles, you can proceed to send in other materiality in the clapas. It will be very more detailed. So if I explain, it will take very long time. Then the next one is part about Nama meditation. So we have 3 entrance to the Nama meditation. We can start with the feeling, perception, consciousness. These are 3 entrance. We must also know all kinds of mental factors, all kinds of consciousness, according to the process. Jadi kemudian di saat Anda bisa memperhatikan kalapa tersebut, kalapa-kalapa yang sangat banyak tersebut, dan jika Anda bisa memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalam kalapa tersebut, yaitu hingga memperhatikan kepada rupa atau material yang terdapat di dalam kalapa-kalapa tersebut, maka Anda pun bisa berlatih secara yang rupa. Tetapi Anda bisa melihat secara lebih detail. Tetapi kalau ini dijelaskan mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang. Mungkin kita bisa beranjak ke berlatih bagaimana meditasi nama. Jadi pada dasarnya untuk bisa berlatih meditasi nama atau mentalitas ada 3 pintu masuk, yaitu bisa dimulai dengan memperhatikan wedana atau perasaan, kemudian juga bisa memperhatikan namanya dimulai dengan sanya atau persepsi atau winyanya maupun kesadaran. Jadi selain 3 hal ini adalah 3 pintu masuk. Kemudian Anda juga harus bisa mengetahui berbagai macam jenis pikiran-pikiran dan juga berbagai macam cetasika atau faktor-faktor asosiasi mental. So after discerning all the mentalities and materialities, you also have to discern their causes. When you can know cause relationship, that's the basis of vipassana. Then you can proceed contemplating mentalities, materialities, and their causes as the impermanence, suffering, non-self, one by one. Then there will be vipassana. Jadi di saat setelah Anda bisa melihat dengan tepat yang namanya rupa dan nama tersebut atau mentalitas maupun materialitas tersebut, maka Anda pun bisa beranjak untuk berlatih mengetahui sebab daripada adanya materi dan mental tersebut. Jadi setelah Anda bisa mengetahui nama, rupa dan juga sebabnya tersebut, maka Anda pun bisa beranjak untuk berlatih untuk berlatih vipassana, yaitu dengan merenungkan karakteristik daripada nama, rupa dan juga sebab akibat tersebut. Is okay?
Namo Buddhaya Bante. Nama saya Justin, saya ingin menanyakan pada saat kita bermeditasi, saya memang lagi belajar ya. Itu pada saat kita memejamkan mata itu terasa sangat lama sekali. Padahal jadi waktunya berjalan sangat lambat sekali gitu. Nah, boleh nggak kita tetap konsentrasi tapi membuka mata? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah orang yang bisa bermeditasi mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi itu ada suatu jodoh di masa lampau seperti paraminya yang karma lampaunya yang memang kuat, jadi bisa mencapai ke titik itu gitu. Kalau tidak ada mungkin agak susah gitu. Itu yang lalu yang terakhir, apakah meditasi berjalan mempunyai manfaat dan bisa disejajarkan dengan meditasi secara duduk atau tidak? Terima kasih. So he have 3 questions. So the first question is, as a beginner, sometimes when he start to meditate, he might feel the time pass very long. So even though it might be only a short time only. So this is the first question that he want to ask. And then another question is, in order to, for some people that when they can attain a certain level of concentration, is it caused by the past parami? And then the third question is, regarding to the walking meditation. So did the walking meditation also have the benefit? Can it be balanced with the sitting meditation? Okay, so the first question. So you think time is very long. So don't open your eyes. If you open your eyes, time it will be very long. Keep closing eyes. Then just trying to emphasize, focus on the main object. You don't take the time. We have one more thing. That is a tranquility. When you have a tranquility, you may think that how time fly. When you have no tranquility, you may think it's very long. So it depends on your meditation conditions. Sometimes you may have tranquility, sometimes you don't have any tranquility. That's the one reason. Jadi mungkin yang pertama itu adalah meskipun kadang waktu terasa sangat panjang, Anda coba untuk tidak membuka mata Anda. Karena kalau buka mata mungkin Anda akan bisa merasakan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kedua itu adalah yang dinamakan ketenangan. Jadi di saat kita meditasi itu jika muncul namanya ketenangan, mulai timbul namanya ketenangan, maka waktu akan terasa sedikit, bisa tidak begitu terasa, tetapi jika tidak adanya muncul ketenangan, mungkin waktu akan terasa lama bagi kita juga. Jadi kadang-kadang kondisi meditasi tersebut hasil dari meditasi kita tersebut juga tergantung kepada kondisi saat kita melakukan meditasi juga. So before start sitting, you must calm down your mind. When you can calm down your mind, you can naturally and simply focus on the breathing. There will be calmness, there will be concentration. Sometimes you are in a hurry. To improve faster, you may put more effort. If you put too much effort, you will be tired within 20 minutes, not longer than that. If you can save your energy, you can sit longer, you can also maintain better. Yang kedua adalah jika sebelum Anda mulai meditasi, Anda coba untuk merilekskan pikiran Anda dahulu, dan saat Anda melakukan meditasi, cobalah untuk jangan terburu-buru. Karena jika misalkan Anda seperti terburu-buru ingin mencapai suatu hasil yang bagus, maka itu akan terasa lama juga. Tapi jika Anda hanya melakukannya dengan natural saja, dengan alami saja, dan tidak menghabiskan energi yang terlalu berlebihan, maka akan menjadi maka ketenangan itu pun akan timbul. So for all the parami, we cannot see our past karma in the beginning. So all the past karmas are waiting for present action. If we have present action, all the past karmas are ready. Okay? Jadi mengenai kita semua masing-masing memiliki yang parami atau kama masa lampau. Jadi kama masa lampau yang kita lakukan itu atau yang kita pupuk itu sedang menunggu waktunya untuk berbuah. Tetapi itu perlu dikerahkan, tapi perlu adanya dilakukan usaha pada atau kama pada masa sekarang. Dan jika kita bisa melakukan kama pada masa sekarang,
maka dia akan menunggu kama masa lampau atau parami masa lampau itu akan menunggu waktunya untuk bisa berbuah. Visuddhimagga says, when you wish to attain jhana, when you practice samatha, you don't need parami, just diligence. But when you are going to practice vipassana or to attain path and fruition knowledge, you need parami. Jadi di dalam Visuddhimagga disebutkan bahwa jika Anda ingin memiliki konsentrasi atau jhana, Anda tidak memerlukan parami tertentu, tetapi jika Anda ingin berlatih vipassana atau ingin mencapai magga dan phala, maka Anda harus membutuhkan parami. Okay, the last one. Last one is it? Walking meditation, okay. We have two different conditions with the walking, standing, lying down, and sitting. So when you sit, your concentration is predominant. Concentration becomes stronger. When you stand or walk, your effort is stronger. Then when you can do two things, walking and sitting, you can balance concentration and efforts. Jadi, hal yang berikutnya adalah mengenai meditasi jalan. Jika di saat Anda melakukan meditasi jalan, biasanya yang lebih condong itu adalah faktor samadhi Anda atau konsentrasi Anda. Tetapi jika di saat Anda berjalan, yang lebih condong itu biasanya adalah usaha Anda atau semangat Anda. Jadi maksudnya, saya tambahin di depan tadi, di dalam postur itu terdapat 4 macam postur, yaitu misalkan duduk, berdiri, berjalan, dan juga berbaring. Nah, jadi di saat jika Anda bisa menyeimbangkan antara posisi postur antara duduk dan juga berdiri, maka Anda akan bisa menyeimbangkan antara usaha tersebut dan juga dengan samadhi tersebut. Okay. Ada lagi? Namo Buddhaya Bante. Nama saya Budi. Saya mau tanya, saya awalnya mulai meditasi kan dengan cara menghitung, Bante. Napas masuk 1, napas keluar 1 sampai 5. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah cara menghitung ini boleh saya lakukan dari awal meditasi sampai selesai, ataukah hanya pas kalau pikiran kita lagi tidak konsentrasi baru dimulai lagi dengan cara menghitung? Gitu, Bante. Masuk keluar 1, masuk keluar 2 gitu ya maksudnya? Enggak, masuk 1, keluar 1, kemudian 2, 2, 3, 3. So he's asking question. So he try to do the meditation like suppose the in breath 1 and then the out breath 1 and then count until 5. So he is trying to do this, and then the thing that he want to ask is, so can he do this counting method from the beginning of the meditation until the end of the meditation session, or he just only can start to do this when the meditation he cannot concentrate well? So if you prefer counting, or if it's better for you, you can use this method whole the sitting from the beginning to the end. Sometimes because of counting, you cannot know the breathing. You may follow the counting too much. There will be distraction. Then you can stop counting, just normally focus in or out breath. Jadi, jika misalkan Anda merasakan lebih bagus jika Anda melakukan metode menghitung, maka Anda bisa melakukan meditasi dengan cara menghitung tersebut. Tetapi jika di saat misalkan Anda menggunakan metode menghitung tersebut dan Anda merasakan adanya gangguan karena diakibatkan dari penghitungan tersebut, karena Anda memperhatikan hitungan tersebut lebih utama, maka Anda bisa mencoba untuk mengurangi atau menghindari yang namanya menggunakan cara menghitung tersebut. Okay, any more? Ada. Halo Bante, saya ingin tanyakan tentang bahwa ada suatu pernyataan bahwa seorang yang memiliki 3 akar atau tihutuka yang akan mampu mencapai jana, magga dan phala, sedangkan mereka yang memiliki tihutuka kemungkinan tidak akan mampu merealisasi itu. Terus yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa seorang memiliki tihutuka atau tihutuka? Terima kasih, Bante. So
That is saying that for someone who have the double-rooted Dvihetuka, they cannot attain the Maggaphala. And then for someone who have the triple-rooted, they can attain the Jhana Maggaphala. So how can we differentiate for someone who have the three-rooted Hetuka and the Dvihetuka? So when seeing we cannot know, or also when listening or when discussing we cannot know. But although they cannot attain jhana or path and fruition knowledge, they can attain asset concentration. So based on asset concentration, they can also continue vipassana, given their parami. We have 4 types of person. I will say later. Jadi mengenai Tihetuka dan Dvihetuka tersebut, kita tidak bisa menentukan orang tersebut apakah Tihetuka atau Dvihetuka tersebut hanya dengan sekedar melihat ataupun hanya dengan sekedar berbincang kepadanya. Tetapi seandainya seseorang tersebut, seandainya dia merupakan seorang Dvihetuka, maka jika dia berlatih meditasi pun dia bisa mencapai namanya upacara samadhi atau konsentrasi jelang. Dan dengan konsentrasi jelang tersebut atau upacara samadhi tersebut, dia pun akan bisa berlatih hingga meditasi vipassana, dan dengan bekal tersebut itu akan menjadi parami bagi dia. So the first type we call in Pali Ugati Danyu. That kind of person is a very good. Also they have very strong parami. After listening short discourse, a stanza. Actually in the stanza we have only 32 vowel sounds. After listening 32 vowel sounds, they can attain path and fruition knowledge. This is the first type. Jadi pada dasarnya terdapat 4 jenis kategori orang. Yang pertama kita sebut sebagai Ugatitanu Pugala, yaitu orang tersebut adalah orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tajam sekali, sehingga hanya dengan mendengarkan 1-2 bait stanza saja, bait Pali dari Dhamma tersebut, dia akan bisa dengan sangat gampang mencapai Maggaphala karena bekal parami masa lampau. So the next one is Vipanchitanyu Pugala in Pali. So that kind of person is also very good quality. They have very good parami. After listening long discourses, or a long discourse, he can attain path and fruition knowledge. Kemudian kategori orang yang kedua adalah Vipacitanu Pugala, yaitu orang tersebut adalah orang yang sangat bagus juga dan memiliki parami yang sangat bagus juga. Orang tersebut setelah mendengarkan satu babaran dhamma atau sutta yang panjang, maka dia akan bisa mencapai jana, maga dan phala juga. When you read the Dhammavara stories, you can get many information like that. After listening to short discourse, they attain Sodapati path fruition knowledge. Sometimes after listening very long discourses, they attain path fruition knowledge. These 2 types can be only in the Buddha time. Nowadays we don't have these 2 types. Jadi pada saat Anda jika membaca Dhammapada, mungkin Anda akan bisa menemukan 2 kategori orang tersebut, makhluk tersebut. Jadi di dalam Dhammapada kita sering membaca bahwa ada kadang-kadang orang-orang tertentu hanya mendengarkan barisan singkat bisa mencapai Maggaphala, atau Dhamma yang panjang bisa mencapai Maggaphala. Tetapi kedua orang tersebut kategorinya hanya ada pada zaman Sang Buddha dahulu. Pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. So we can divide the Buddha's lifetime into 2 parts. In the first 20 years, there are many arhats who can attain very easily. The last 25 years, very few arhats, not like before. Then, so from the last part of the Buddha's lifetime, we have very few people who can penetrate after listening very short discourse or long discourse. But nowadays we don't have any more. We have only the last 2. That is it. Seeing the proper teacher, practicing by himself, then could attain path and fruition knowledge.
This is the third type. Nowadays we have. Jadi misalkan kita bisa kategorikan pada masa Sang Buddha itu terbagi ke dalam dua kategori, dua tahapan. Misalkan pada 20 tahun masa awal pertama saat Sang Buddha membabarkan Dhamma, banyak sekali orang pada masa-masa itu hanya mendengarkan Dhamma, baik yang singkat maupun satu sutta yang agak panjang, mereka bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Sementara pada 25 tahun yang terakhir, tidak sebanyak orang-orang yang mencapai kesucian tersebut, tidak begitu sebanyak yang pada masa awal 20 tahun yang pertama. Jadi itu adalah kita bagi yang pertama pada masa adanya sama Sang Buddha. Kemudian kita berikutnya beranjak kepada yang masa sekarang tersebut, yaitu orang-orang yang sekarang itu adalah orang yang harus mencari atau mendapatkan nasihat dari atau bimbingan daripada seorang guru, dan juga melatih atau mempraktekkan apa yang diberikan diajarkan oleh sang guru tersebut oleh dirinya sendiri. Then the last one is, although he practiced diligently, he cannot attain any further fruition knowledge. This is the last one. So nowadays the last one will be more. Although practice cannot attain any further fruition knowledge. Jadi kategori yang keempat adalah orang yang berlatih meskipun dia berlatih dengan sangat keras, tetapi pada kehidupan sekarang dia tidak akan bisa mencapai magga maupun phala. Jadi mungkin di masa sekarang ini adalah orang yang kategori keempat tersebut bisa jadi lebih dominan. So for example, Ajatasattu, he was Tihituka, 3 roots, but because of association, he made very big mistake that cannot attain any further fruition knowledge. Jadi seperti misalkan kisah pada Raja Ajatasattu, dia adalah seseorang yang merupakan Tihetuka, tetapi karena memiliki pergaulan atau asosiasi yang salah, maka dia pun melakukan suatu kesalahan yang buruk sehingga dia tidak bisa mencapai magga phala apapun. So to know the true roots or 3 roots, we must have psychic powers. If we have psychic powers, we can know 2 roots or 3 roots. We can see others' lives in the present day. How many characteristics arises? Jadi untuk bisa mengetahui apakah seseorang merupakan Dwihetuka atau Tihetuka, Anda harus memiliki abinya. Jadi dengan memiliki abinya, Anda baru bisa mengetahui apakah seseorang tersebut Dwihetuka atau Tihetuka pada saat momen patisandicitanya. Okay. Ada lagi? My deepest apology, the Venerable Bante, because it's getting late. We will give one last chance for question and answer session. Karena waktu sudah mendekati malam, kita memberikan satu kesempatan bagi penanya lagi. Kepada Bapak atau Ibu dipersilahkan. Budaya Bante, nama saya Vivi. Saya mau tanya, mungkin sekedar aja, Bante begitu banyak rombongan ini, apakah emang berwasa bersama-sama di satu wihara atau karena menurut kami ini istimewa sekali bisa mendatangkan sekian banyak Bante seperti ini. Terus yang kedua, saya ingin tanya, itu kalau saya dengar itu ada alat yang teknologi gitu bisa membantu orang untuk dalam konsentrasi bermeditasi untuk mencapai gelombang tertentu. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, kasih. So basically she asked 2 questions. So what she heard is now when we come here within maybe with a big group, so she want to ask whether we are spending one wasa together in a certain place, and so we could come here together in a quite big number. This is her first question. So the next question is, so nowadays there is a kind of technology tool that can help us to improve our meditation, like maybe tuning or increasing our frequency of the mind, like something like that. So is it this kind of thing is allowable? Okay. For the Spanawasa. I don't know Spanawasa. What do you mean Spanawasa here? The Indonesian
Okay, sorry. Yeah? We don't have it's the same place. I come from Malaysia, Penang. Then he come from Malaysia, Kuching. So one bhikkhu, two bhikkhus, so three bhikkhus come from Myanmar. Then what? Mandalay. Yeah? So in Myanmar also we have different places, Upper Myanmar and Lower Myanmar like that. So some from only part of Kuching, right? Kuching, Malaysia, maybe, and also some the Dengkil. Dengkil, okay, so Kuala Lumpur, Dengkil. So we have a span Vasa in different places. And organized by Indonesian devotee, we come together here. Okay. The next one is about the tool. I don't know about how to use that one. Instrument. Instruments. Okay. So this is training mind. We cannot know what will be the benefits. One more thing. If we can train our minds, we can see the light, the brightness. I don't know the instrument can produce the lightness or not, and the light or not. So one more thing. If we can train the minds, when we have the very bright lights or very good concentration, we can also know and see the nama rupa, materialities and materialities. So for us to use it available now. Allowable. It's allowable for us to use it in order to help us to improve our meditation. Okay, not very good, sir. So the shortcut is not very sure. If we obtain by our own efforts, it's more reliable. Jadi dua pertanyaannya. Yang pertama itu adalah sebenarnya kita puasa itu dari berbagai macam tempat. Seperti Bante sendiri puasanya itu kemarin di Nandaka di Penang, saya sendiri puasanya di Malaysia di Kuching, Bante ini sendiri puasanya di Molamin Myanmar, dan ada juga yang dari di Myanmar juga di Mandalay, di berbagai tempat juga, ada yang di Bukit Martajam di Dengkil. Jadi ini berbagai macam, kita puasanya di berbagai lokasi yang berbeda. Cuman kegiatan kali ini diorganize atau diorganisasikan oleh umat-umat yang ada di Indonesia sehingga bisa datang dari berbagai macam daerah. Ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan berikut yang kedua itu adalah bisa dijawab dengan singkat saja. Kalau kita bisa mencapai konsentrasi dengan usaha kita sendiri, ya mungkin itu lebih bisa diandalkan atau lebih bisa diharapkan. Okay. So. What's the next plan? Jadi okay, sure. We will end the question and answer session right now. Jadi demikianlah sesi tanya jawab, kami akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai ungkapan anumodana atas uraian dhamma yang disampaikan, marilah kita memberi penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha dipimpin oleh Pandita Madhya Gede Karyana. Okasa Vandami Bante. Sadhu sadhu sukhi hotu. Yang Mulia Bhikkhu Sangha berkenan meninggalkan Dhammasala. Umat bersikap anjali.
Jadi sebelum kita mendengarkan ruangan itu, mungkin kita kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dhamma. Jadi kan kita sudah melakukan kebajikan juga. Jadi kita coba untuk melimpahkan jasa kebajikan kita. Share merits, okay? Repeat after me. Diulangin ya setelah apa yang diucapkan. Etawada ca amehi. Etawata ca amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabbe dewa numodantu. Sabbe dewa numodantu. Sabbe satta numodantu. Sabbe satta numodantu. Sabbe buddha numodantu. Sabbe buddha numodantu. Sabba sampati siddhiyang. Sabba sampati siddhiya. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame punyam. Idame punyam. Asawakaya waham. Asawakaya waham. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba sadanam. Sabba satanam. Bajema. Bajema. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sadu. 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 Saya jelasin ya tadi yang 4 kalimat terakhir. Maksudnya idame punya asal kaya wahang hotu itu adalah semoga berkat jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab, menjadi kondisi terkikisnya kilesa pada diri kita, dan juga idame punyang nibbanasa pacayo hotu. Semoga jasa kebajikan yang kita lakukan ini bisa sebagai kondisi mencapainya nibbana. Kemudian mama punya bagang sabasa tanang bajema. Semua perbuatan, semua jasa kebajikan yang saya lakukan ini saya bagikan kepada semua makhluk. Sabasa tanang. Kemudian pada bait yang terakhir itu punya artinya itu adalah semoga semua makhluk memperoleh jasa kebajikan sama banyak seperti yang saya peroleh. Ya, jadi maksud 4 kalimat yang terakhir itu adalah itu. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata.
dipimpin oleh pemimpin puja. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah acara pada malam hari ini. Terima kasih dan anumodana atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sedama. Semoga kita selalu maju di dalam dhamma. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat malam.